pasar keuangan kita dari rupiah, dari bond yield ya, itu sebenarnya quite stable sebenarnya. Jadi memang pemerintah ini dalam saat ini memang berusaha untuk mengendalikan kedua variabel itu, terutama karena kita juga sangat membutuhkan dana asing sebagai salah satu alternatif pendanaan. Jadi memang usaha untuk tetap menstabilkan pasar keuangan itu ada dan selama ini sukses sebenarnya kalau bisa dilihat dari kestabilan rupiah ya. Ini bukan kali pertama kalau kita berbicara mengenai pengetatan moneter berupa tapering off. Tetapi kali ini karena ini terus-menerus menjadi headline, diperbincangkan, menimbulkan ketidakpastian, dinantikan, kemudian menipis lagi. Peluang The Fed melakukan tapering di sisa bulan yang ada di tahun ini atau lebih memungkinkan mungkin lebih make sense tahun depan. Seperti apa menurut Anda peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh The Federal Reserve, Pak Ari? Sebenarnya kalau dibilang tapering ya, pemerintah Amerika ini sebenarnya sudah behind the curve. Kalau dilihat dari data-data di Amerika sendiri kan sebenarnya dari sisi pertumbuhan sudah mulai terjadi pelemahan. PMI-nya juga sudah mulai menurun, meskipun masih tinggi tapi PMI-nya sudah menurun. Jadi kalau ditanya mengenai taper ini memang saya rasa pemerintah Amerika juga akan berhati-hati. Kalau saya sih lebih percaya kalaupun ada taper sebenarnya tim ya. Jadi tidak ada usaha-usaha untuk mengerem ekonomi karena ekonominya sendiri sebenarnya adalah ekonomi yang di-boost oleh insentif begitu. Jadi ketika insentif itu nanti mulai ditarik, ekonominya sebenarnya sudah mulai melambat. Jadi saya rasa taper ini memang kadang-kadang menakutkan karena kita selalu membandingkannya dengan kejadian di 2013. Ya, tapi itu, sebenarnya sekarang ini kondisi jauh berbeda kondisinya. Kalau ini di menurut Indonesia Anda sendiri juga memang beda sudah, lah ya. karena memang Pak Ari, ini menurut Anda kalau juga di sudah ekonomi, kali ini didengarkan oleh para pelaku pasar dan juga investor, mereka jauh lebih calm atau much calmer, apalagi BI juga sudah beberapa kali mengeluarkan statement, kita punya triple intervention dan sebagainya, ada kebijakan-kebijakan yang kali ini bisa meredam paling tidak dampak dari tapering. Kali ini menurut Anda pasar akan bergerak lebih tenang, sudah tidak ketakutan lagi di 2013 yang sempat terjadi tantrum? saya rasa pasar akan bergerak lebih tenang. Yang pertama begini ya, kita harus lihat bahwa waktu 2013 itu Indonesia ekonominya lagi boom. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan kredit aja pada saat itu tuh 20%. Sekarang pertumbuhan kredit cuma 2% gitu. Inflasi waktu itu sampai 8% ya. Sekarang juga cuma 2%-an begitu. Karena account defisit juga waktu itu besar di atas 3, sekarang juga -1 gitu. Jadi beda lah gitu. Jadi saya rasa akan lebih stabil. Satu lagi mungkin yang membedakan, ini juga membuat bingung bahkan orang di Wall Street juga. Di pasar Wall Street dan juga akhirnya saya rasa juga merupakan fenomena yang sama dengan di kita adalah porsi investor retail ini besar. Dan investor retail ini nggak ngalamin yang 13 gitu. Jadi mereka sih tenang-tenang aja gitu. Posisi dari para investor retail di tanah air ini seperti apa sih Pak Ari? Kalau kita berbicara menggunakan atau mungkin menggunakan keberadaan dari para investor retail ini sebagai paling tidak tameng atau buffer agar tidak terjadi volatilitas yang sangat tinggi atau mungkin deeply correction. Seperti apa menurut Anda? Anda memandang posisi dari para investor retail? Investor retail ini kan saat ini juga masuk ke pasar karena satu memang ada faktor work from home, faktor pelemahan ekonomi karena akhirnya banyak uang yang basically parkir lah gitu ya di sistem keuangan kita. Jadi kalau dilihat ini yang membantu mereka masuk. Jadi kalau sekarang lihat deposito aja 2,75% begitu, itu sebelum pajak, setelah pajak mungkin sekitar 2,4. Ini mereka masuk tentu saja karena sekarang kalau melihat market kan kadang-kadang saham-saham tertentu tuh naiknya bisa 10%, bisa berapa persen gitu tiap hari. Jadi ini akan terus ada dan kelihatannya memang powernya ini besar sekali. Jadi ini yang saya rasa kalau dibilang apakah itu akan kontribut, saya berpikir ini mereka akan kontribut besar. Dan selama kita tidak melihat kenaikan suku bunga deposito dan juga rupiah yang cukup stabil, itu saya rasa akan tetap menjadi kontributor besar di dalam kestabilan bursa saham kita ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.